Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hukdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Sayyidul Habib Mustafa bin Muhammad Al-Jufri, Sayyidul Habib Muhammad Haidar bin Ahmadiyah Al-Idrus, Sayyidul Habib Hussein Al-Haddar, atalallahu baqa'ahum, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sesepuh bini sepuh, para asatidz, pengurus al-khidmah dan thariqah, takmir masjid Darul Falihin, masyarakat Manuan, hadirin hadirat ingkang kaula muliaken. Dalam acara al-khidmah itu definisi mauidhah yang enak itu adalah mauidhah yang sebentar. Acara mulai jam 6 sampai jam 10, sudah 4 jam jenengan duduk di sini. Itu definisinya, setuju? Cocok. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin para hadirin, para jamaah, kalau tak matur bahasa Indonesia disebut Romo, bahaya. Romo itu pintu tol Romo Kalisari, itulah pintu gerbang Romo. Para hadirin, para jamaah, para ulama salafun sholeh, para habaib, membimbing, menuntun kita untuk memperingati orang soleh, ulama, para kiai, habaib, bahkan nabi yang telah wafat itu diperingati, diingat dengan cara mengadakan haul beliau. Nabi dihauli, Ustadz, betul. Nabi Hud alaihissalam itu dihauli di Yaman tanggal 8, 9, 10 bulan Sya'ban, sering bersamaan dengan haul di Al-Fitrah. Apalagi para habaib, para ulama, para kiai, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal, Senin, wafat 12 Rabiul Awal, Senin. Tapi yang diperingati satu-satunya beliau setelah wafat adalah maulidnya, kelahirannya, bukan haulnya. Tidak ada haul Nabi Muhammad. Bahkan misalnya maulid dan haul tidak pernah ada. Maulid, kelahiran Rasulullah SAW. Padahal yang diperingati kelahirannya umumnya untuk orang yang masih hidup, ulang tahun. Khusus beliau meskipun sudah wafat, yang diperingati adalah hari kelahirannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ditunggu-tunggu oleh semua makhluk tanpa kecuali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali?" Jadi baru ada Allah, kemudian apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Dijawab oleh Rasulullah, "Nuru nabiyika ya Jabir." Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada surga, belum ada malaikat, apalagi bumi, cakrawala dan sehingga belum ada. Yang diciptakan adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Muntakhabat juz 1, Hadratus Syekh
Ahmad As-Saruri radhiyallahu taala anhu menjelaskan sangat detail. Setelah diceritakan nur, diceritakan ini itu dan selanjutnya. Singkatkan, sepakat sebentar. Setelah Allah menciptakan nur, kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari nur itu. Segala sesuatu yang ada yang wujud selain Allah itu berasal dari nur Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Adam alaihissalam yang kita kenal sebagai Abul Bashar, ayahnya manusia. Itu sumbernya dari nur Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang diceritakan oleh Ali bin Husain disebutkan jarak antara diciptakannya Nabi Adam dengan diciptakannya nur Nabi Muhammad SAW itu 1400 tahun. Atau seandainya dibalik, setelah 1400 tahun nur Nabi Muhammad diciptakan, baru Nabi Adam diciptakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Min nurihi qabla ayyakhluqa adama minatinil lazim. Tak ngerpe. Tadinya saya belum hafal, sekarang sudah lupa soalnya. Wa arada fakhrahu lal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajul asfiya wa akramul habaib. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu ada, kemudian Allah membuat pengumuman. Allah membanggakan, Allah memamerkan kehebatan, keagungan Rasulullah SAW kepada semua sesuatu. Kata Allah, wa qala hadza sayyidul anbiya. Orang inilah pemimpin para nabi kelak. Wa ajalul asya, dan inilah manusia pilihan saya yang paling hebat. Wa akramul habaib, dan inilah kekasih saya yang paling saya muliakan. Para makhluk belum tahu siapa yang dimaksud, makanya mereka kemudian bertanya-tanya, gila huwa Adam. Para makhluk bertanya-tanya, huwa Adam, ya Allah, apa yang engkau maksud itu adalah Nabi Adam alaihissalam? Dijawab oleh Allah, qala Adamu bihi unilu alal maroti. Bukan, bahkan Nabi Adam menjadi orang yang istimewa, yang mulia. Apa istimewanya? Diciptakan di surga. Yang menciptakan, yang membuat yadullah, tangan dalam tanda kutip, ini maknanya konotatif. Konotatif itu apa ya? Konotatif lah. Allah yang langsung menciptakan, bahkan rohnya Allah langsung yang meniupkan ke tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Yang membuat Adam seperti itu, kata Allah, bihi, justru orang ini, bukan Adam yang saya maksud. Qila huwa Nuh. Kalau begitu apakah Nabi Nuh ya Allah? Kata Allah, Nuh bihi yanjumul gharaq wa yahliku man khalafal ahli wal aqarib. Bukan. Nabi Nuh itu justru kapalnya bisa mendarat dengan selamat di atas bukit Judi bihi, sebab orang ini. Bukit Judi di Armenia. Armenia perapatan lampu merah Suramadu itu loh, timur. Armenia di kawasan Transoksania, Mawaroan Nahar, daerah pecahan Uni Soviet dulu. Bukan. Justru yang lain tenggelam dan Nabi Nuh beserta sebagian umatnya selamat bihi. Apakah Nabi Ibrahim? Bukan, kata Rasul. Ibrahim bihi taqum hujjatu ala ubad asnam wal kawakib. Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala. Kemudian ditanya di sidang, man fa'alahu ya Ibrahim. Di dalam Al-Quran kata Nabi Ibrahim, bal fa'alhu kabiruhum hadha. Siapa yang menghancurkan ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngapunten bersilat lidah menggunakan bahasa filsafat. Kata beliau, bal fa'ala kabiruhum hadha. Bal fa'ala kabiruhum hadha. Kampaknya itu apa namanya? Setelah dibuat menghancurkan berhala yang besar itu dikalungkan kepada yang paling besar, kabiruhum hadha. Ditanya siapa yang memecahkan, Nabi Ibrahim menjawabnya, yang terbesar ini. Karena makom beliau yang mulia, yang tinggi, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Bukan wa innama huwa at-ti'rud al-ta'rid al-mubah. Untuk kelas kita seperti biasa, bukan. Itu bersilat lidah, itu bahasa mantik, itu bahasa filsafat, tidak salah. Tapi karena yang menjawab adalah Nabi Ibrahim, itu dianggap sebuah kesalahan oleh Allah.
Nabi Ibrahim bisa menjawab dengan fasih pertanyaan-pertanyaan dari Raja Namrud bihi barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Musa, apakah Nabi Musa? Bukan, kata Rasulullah, hadza habib, yang saya maksud adalah kekasih saya. Wa Musa kalimu wa mukhatib, orang Nabi Musa itu cuma kalim, orang yang pernah saya ajak bicara di alam dunia. Bukan, ini lebih dari sekedar itu, ini kekasih saya. Qila huwa Isa, apakah Nabi Isa? Bukan, kata Allah, Nabi Isa justru orang yang terakhir kali menyebarkan berita gembira akan lahirnya orang ini. Dan Nabi Isa baina nubuwwatihi kal hajib, dekat kelahiran orang dengan Nabi Isa diumpamakan bagaikan dua alis yang hampir bertemu. Tapi meskipun begitu, Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, jarak antara Nabi Isa diangkat oleh Allah, tidak disalib menurut keyakinan kita, dengan lahirnya Nabi Muhammad itu selisihnya 500 tahun. Pada masa itu tidak ada nabi, fatrah. Jadi kalau sekarang Hadratus Syekh wafat, beliau belum mengangkat mursyid, itu hal yang sangat biasa dalam thariqah. Nabi fatrah saja biasa kok, apalagi sebuah thariqah. Yang penting kita kencang, kita istiqomah mengikuti ajaran Hadratus Syekh. Tinggal 3 menit. Semakin bertanya-tanya, kila, terus siapa ya Allah? Hadal Habib Al-Karim, siapa kekasih engkau yang sangat mulia? Alladzi albastahu hallatal waqar, yang engkau berikan perhiasan dengan pakaian ketenangan, engkau berikan mahkota dengan kewibawaan dan keagungan, dan engkau tinggikan bendera perjuangan beliau dengan berbagai macam kemenangan. Disebutkan oleh Allah, ini adalah keturunan Lu'ay bin Ghalib, ayahnya meninggal, ibunya yang merawatnya, dan akulah langsung nanti yang mendidiknya, menjaganya sebagai seorang anak yatim. Singkat cerita, falamma ana awanu dhuhuri syamsir fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalil linaqibi mamlakati Jibril ya Jibril nadi fi sa'idil makhluqat. Ketika saat waktunya semakin dekat kelahiran manusia yang paling ditunggu-tunggu ini, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril umumkan ke seluruh makhluk, min ahlil ardi wasamawat, penduduk bumi dan penghuni langit, bitahani wal bisyarat, ayo bergembiralah, sebab orang yang kalian tunggu-tunggu selama ribuan tahun, fa inna nur al-masun wasil maknun, nur yang selama ini aku simpan, aku pelihara, sirrah yang selama ini aku jaga, yang aku ciptakan sebelum segala sesuatu ada, angkuluhu fiya hadil lailat ila batni ummihi masrura. Kata Allah, pada malam ini akan aku masukkan ke dalam rahim yang mulia. Di dalam kitab Hujjatullah alal alamin, Al-Imam Yusuf An-Nabhani berkata, dipindahkannya, dimasukkannya nur Rasulullah ke dalam kandungan Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala itu bulan Rajab malam Jumat. Dihitung 9 bulan Rasulullah lahir di dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu fahtazzal arsyu toroba wastibsyara. Bukan cuma bumi, bahkan arash, keraton, singgasana, kebesaran Allah bergoyang, saking bergoncang, saking gembiranya. Wazdadal kursi haibata wa waqara, kursi singgasana Allah juga bertambah keagungannya, bertambah keantengannya. Wamtalatis samawati anwaro, langit semakin terang benderang, sparkling. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjid, malaikat membaca tahlil, membaca tamjid, membaca istighfar. Yang dibaca apa? Subhanallah. Walam tazal umuhu taro'an wa amin fakhri wa fadli, selama ibunya mengandung itu beliau merasakan, mengalami berbagai macam keistimewaan yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Asy-Syaikh Zaini Dahlan di dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan perempuan-perempuan di Makkah yang hamil bersamaan dengan hamilnya Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, semua perempuan yang hamil tahun itu lahirnya semua anak laki-laki. Karena orang Arab menantikan anak laki-laki pada saat itu.
Kemudian dalam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Ni'matul Kubra menyebutkan Ibu Sayyidah Aminah radhiyallahu taala didatangi oleh Nabi Adam, Nabi Thith, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain, semua berziarah, semua silaturahmi kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Falamma ishtadda biha talaq bidnil khalaq wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kanhul badru fi tamami. Ketika beliau dilahirkan itu langsung sujud. Rasulullah dilahirkan langsung sujud dan sudah dalam keadaan dikhitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir di dalam Sahih Bukhari juz 17 disebutkan pagi harinya ketika Rasulullah dilahirkan sallallahu alaihi wasallam, salah seorang paman beliau Abu Lahab itu diberi kabar oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini laki-laki, hamba sahayanya, pembantunya, budaknya Tuan Abu Lahab. Ketemu langsung, tidak lewat WA, belum ada WA-nya. Tuan Abu Lahab berarti apa? Dengan Sayyidah Aminah itu saudara ipar nih. Tuan Abu Lahab, Sayyidah Aminah melahirkan, apa anaknya? Berubah. Anaknya apa? Laki-laki. Tuan Abu Lahab begitu mendengar yang dilahirkan adalah anak laki-laki, ponakannya itu anak laki-laki, gembira bukan sahabat, gembira Abu Lahab ini. Saking gembiranya Thuwaibah, pembantunya, hamba sahanya yang memberi kabar itu, pulang sampai sekarang juga, kamu merdeka, kamu bukan hamba sahaya lagi, pulang. Saking gembiranya. Di dalam Sahih Bukhari tadi sebutkan sahabat Abbas setelah itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang sudah meninggal. Jika cerita Abu Lahab meninggal, kemudian Said Abbas, hadisnya sahih, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Maaf Allah biki Abu Lahab, apa yang kau alami sekarang wahai Abu Lahab? Begini, ternyata siksa kubur luar biasa beratnya, luar biasa sakitnya. Saya tidak kuat menanggungnya. Tapi setiap hari Senin, hari dilahirkan Rasulullah, diringankan, ada diskon adab kubur ini untuk saya. Dan setiap hari Senin keluar air yang bening dan dingin yang bisa saya minum di alam kubur ini, hanya karena gembira dengan kelahiran Rasulullah dan memerdekakan Thuwaibah Aslamiyah. Al-Imam Asyuti kemudian berkomentar, jika Abu Lahab yang sudah jelas diancam oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abil habib watab, jelas akan masuk neraka, bisa mendapatkan nikmat kubur hanya karena gembira atas kelahiran Rasulullah. Kata beliau, bagaimana dengan kita yang seumur hidup kita bergembira menjadi umat Rasulullah SAW. Semoga Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Solih Al-Sagi, Romo Ki Haji Muhammad Uthman As-Agi dan Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu bersama para habaib berkenan membimbing menuntun kita sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.